Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi la hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'du, para jamaah, alhamdulillah, siang hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, siang hari ini kita akan membahas tentang toharoh. Makna dari toharoh itu adalah bersih atau suci. Maknanya seperti itu ya. Ini merupakan hal yang penting. Kenapa dipenting? Sebab ini merupakan kunci. Begini. Jadi kita mengenal Allah itu sering kita menyebut dengan kata subhanallah. Allah itu maha suci. Padahal dalam hadis Rasulullah mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan menerima sesuatu yang baik. Allah itu suci, bersih dan hanya menerima sesuatu yang bersih atau suci saja. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan miftahus sholati ad-duhur. Kunci sholat itu adalah bersuci. Ini merupakan kunci. Lah sholat itu merupakan tiang imaduddin, tiang agama, ibadah yang utama. Ibadah yang utama saja kuncinya adalah ad-duhur, bersuci. Maka kita harus sangat memperhatikan urusan bersuci itu. Baik, adapun bersuci itu terbagi menjadi 4 macam. Dalam kitab Ihya Ulumuddin diterangkan, bersuci yang pertama itu tathhirud dhahir anil ahdas wal ahbas. Mensucikan anggota dhahir kita, anggota yang tampak, dari kotoran dan najis. Dari ahdas, dari hadas, ataupun dari sesuatu yang menjadikan tubuh kita najis. Pamane kena teleke cecek, itu kan termasuk barang najis dan lain sebagainya. Ini harus kita lakukan. Apalagi kalau kita mau melakukan ibadah, khususnya ibadah sholat. Karena ini merupakan syarat sahnya melakukan sholat, merupakan kunci. Yang kedua tadhirul jawarih anil jaraim wal asam. Mensucikan anggota tubuh kita dari macam-macam dosa. Karena dosa itu kotor. Sehingga kalau kita menghadap Allah dalam keadaan kotor itu hal yang tidak pantas. Hal yang tidak pantas. La yasluhu limujalasatil haqqi illal mutahharuna min rijziz zallat. Amat sangat tidak pantas bagi orang yang tidak suci atau kotor, mereka menghadap kepada Allah, karena Allah itu zat yang maha suci. Maka diceritakan dalam sejarah para sahabat itu ketika berwudu, wajah mereka itu memerah karena takut akan menghadap pada zat yang maha suci. Mereka merasa pantas atau tidak. Ya ini kalau kita kan jauh sekali lah kita. Tapi ini perlu kita ketahui. Jadi untuk menghadap zat yang maha suci itu tidak hanya dohir kita yang suci. Tapi kita berupaya juga dosa-dosa kita disuceni, dibersihkan. Yang ketiga adalah tadhirul qalbi anil akhlaqil madmumah. Mensucikan hati kita dari akhlak-akhlak yang tercela. Ahyar itu sesuatu yang tidak baik. Jadi kalau kita sholat sementara hati kita itu kotor, banyak sifatul madmumah, sifat yang tercela. Sifat tercela itu contohnya riya, ujub, takabur, syahwat, hawa, kadzab, ghadab, makrun dan macam-macam. Ini sifat-sifat yang tercela. Maka kita tidak akan bisa menghadap, artinya tidak bisa khusyuk kepada Allah. Bahkan dalam Al-Quran itu ada sebuah ancaman.
Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailun, masuk neraka wel. Lil musallina, bagi orang-orang yang sholat. Lu yang sholat aja masih bisa masuk neraka, apalagi yang meninggalkan sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yakni mereka yang ketika sholat mereka lupa kepada Allah. Dohirnya sholat tapi pikirannya, hatinya tidak menghadap kepada Allah. Ini sahun namanya. Alladzina hum yuraun, yang mereka ketika sholat riya. Riya itu akar katanya ro'a, hanya kepingin dilihat orang gitu loh. Bahasa sederhananya pamer gitu. Bahasa sederhananya adalah pamer. Maka sifat madmumah ini akan menghalangi kita menghadap. Sholat itu kan menghadap Allah, zikir itu menghadap Allah, baca Quran itu menghadap Allah, dan banyak lagi bentuk yang lain. Nah, itu akan menghalangi kita untuk menghadap kepada Allah karena adanya sifatul madmumah, sifat-sifat kejelekan dalam hati itu juga perlu disucikan. Ya, jadi banyak macam-macam bersuci itu. Baik, kita tidak bahas urusan yang kedua, ketiga, keempat, kita bahas yang pertama dulu. Jadi mensucikan anggota tubuh kita dari macam-macam najis, dari macam-macam kotoran, begitu. Ini yang kita bahas pertama dulu. Sebagai syarat terpenuhinya untuk bisa melakukan ibadah dengan baik, begitu. Sudah. Adapun bentuk bersuci, ada kalanya kita itu bersuci dari kotoran atau sering kita sebut dengan istinja. Menghilangkan najis pada badan, pakaian atau tempat. Panjenengan sholat, bajunya nun sewu ada kotoran burung, ono teleke manuk, maka tidak memenuhi syarat ini karena terkena najis, maka harus dibersihkan. Ini mensucikan dari najis, kotoran atau najis, itu disebut dengan istinja. Ada kalanya bersuci itu mensucikan diri kita dari hadas. Contoh, tubuh kita nggak terkena najis ini, tapi panjenengan ngentut, berarti kan batal wudhu nih. Nah, ini maka kita harus bersuci, itu mensucikan diri kita dari hadas, bukan dari najis. Dua-duanya harus kita lakukan. Maka ketika kita terutama akan ibadah, itu hendaknya kita perhatikan dulu kesucian kita. Rasulullah itu pernah ketika siyahah melakukan sebuah perjalanan dengan para sahabat, sampailah melintas Rasulullah itu di sebuah komplek pemakaman. Tiba-tiba Rasulullah berhenti, kemudian mengambil pelepah kurma, ditaruh di atas 2 kuburan. Selain itu tidak. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan kedua orang ini sedang mengalami siksa kubur. Mudah-mudahan Allah meringankan siksa kuburnya. Kenapa terkena siksa kubur? Karena semasa hidupnya dia orang yang ahli ibadah, ahli sholat, ahli zikir, ahli hadir di majelis ilmu, ahli sedekah, puasa, tetapi tidak berhati-hati terhadap urusan najis. Tidak berhati-hati urusan itu menghalangi semua ibadahnya. Coba bayangkan. Jadi terkadang hal kecil itu yang menghalangi kita. Jadi sholatnya koyo wakeh gitu, tapi ternyata tidak ada nilainya. Kenapa? Karena ternyata tidak hati-hati urusan najis. Jadi contohnya seperti itu. Sudah. Maka perhatikan urusan najis dan hadas itu. Kalau hadas itu lebih mudah karena kita mesti menyadari, aku mau ngentut pora, aku mau pipis pora, kita tahu. Tapi kalau najis kadang kita nggak merasa. Kita nggak merasa. Kita pipis, cipratani najis itu kena baju kita. Contohnya seperti itulah. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Panjenengan sholat, ternyata tempat pasujudan, tempat pasujudan ini keceblokan teleke jejak. Najis atau enggak itu? Najis. Kita kembangkan pertanyaan. Lah nek sajadahe gede, Pak. Kira-kira bagaimana?
sing keceblokan teleke cecek pas pojok, apakah itu membatalkan sholat kita? Kita kembangkan lagi. Nek sajadahe dawa seperti karpet ini, kita sholat di sini sing keceblokan telek cecek sebelah sana, ini bagaimana hukumnya? Itu fikih itu pembahasannya seperti itu. Sudah. Baik, kita lanjutkan. Adapun perlengkapan untuk bersuci, menghilangkan najis atau hadas, itu bisa dengan air, bisa dengan batu, bisa dengan debu, sesuai dengan bentuk najis atau hadasnya itu sendiri. Sudah. Sampai sini ada pertanyaan atau kita lanjutkan dulu? Lanjut dulu ya. Baik. Kita lanjutkan. Hukum menggunakan air. Ada macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci, tetapi ada pula air itu yang tidak boleh digunakan untuk bersuci. Jadi adapun air yang boleh digunakan untuk bersuci itu adalah air tohir mutohir, suci dan mensucikan atau mutlak, begitu nggih? Bisa air dari sumber, air dari sumur, air dari sungai. Sungai sama got itu beda, sungai sama got itu beda, jadi awas ini dan lain sebagainya. Ini mutlak namanya, air laut, walaupun laut itu diceguri bangkainya gajah, itu tetap hukumnya tohir mutohir, suci dan mensucikan. Walaupun air laut itu asin, karena asinnya air laut itu asin yang memang gak diuyai gitu, memang asin alami gitu. Itu tohir mutohir, suci dan mensucikan. Ada air itu yang suci tapi hukumnya makruh. Makruh itu boleh untuk bersuci tapi tidak baik. Itu disebut air musammas, air yang terkena panas matahari. Itu boleh tapi hukumnya makruh. Kita kembangkan, bagaimana nek banyune itu godokan Pak, suhunya dingin, kita mandi pakai air yang dipanaskan. Apakah ini menyerupai musammas, air yang terkena matahari? Panjenengan ke luar negeri, dilalah pas musim dingin. Kalau Madinah itu saya pernah mengalami suhu -7 di Madinah itu, jadi pernah di sana itu dingin sekali. Itu kalau mandi mesti pakai air hangat. Apakah itu boleh digunakan untuk wudhu? Kalau pertanyaannya apakah boleh? Boleh. Boleh. Kalau pertanyaannya apakah boleh? Boleh. Apakah ini kategori makruh? Iya, termasuk kategori makruh. Sudah. Yang ketiga ada air itu tohir ghairu mutohir, suci tapi tidak mensucikan. Contohnya air mustakmal. Mustakmal itu air yang sudah dipakai untuk bersuci. Itu suci tapi tidak mensucikan. Airnya itu suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contoh, jenengan teng dalem ana banyu sak bak. Nggih. Digunakan bersuci dikobok, caranya dikobok. Air ini ternyata kurang dari 2 kulah. Maka tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi karena mustakmal, sudah digunakan untuk bersuci. Beda lagi kalau air itu lebih dari 2 kulah, itu digunakan berkali-kali untuk bersuci, boleh. Walaupun bersucinya dicelup, tangannya dicelup nih, boleh. Boleh, itu diperbolehkan. Sudah. Adapun batas 2 kulah, menurut qaul ashah, jadi begini, fikih itu selalu terjadi beda pendapat dan itu lumrah. Jadi tidak usah bingung, itu lumrah, itu biasa saja. Menurut qaul yang paling muktamad, paling kuat, 2 kulah itu dengan ukuran 58 cm. Panjang, lebar dan ketinggian atau digenepne lah supaya gampang 60 cm. Itu minimalnya. Kalau panjenengan bak mandi sekarang kan usumnya minimalis nih, bak mandi itu minimalis. Itu maka carilah yang lebih dari 2 kulah, jangan ngepres. Kalau ngepres mungkin dikobok kutah itu sudah sudo, berkurang dari 2 kulah, kan begitu kan? Nah, itu digunakan berkali-kali untuk bersuci,
boleh tohir mutahhir. Bila kurang dari 2 kulah maka dihukumi air yang mustakmal, suci tapi tidak bisa dipergunakan untuk bersuci. Sudah, itu air yang ketiga, suci tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Adapun yang keempat, air itu mutanajis, air suci yang terkena najis. Bila airnya kurang dari 2 kulah, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah ini resikonya. Jadi kalau bikin kamar mandi itu, bak mandinya diusahakan harus lebih dari 2 kulah. Karena kita tidak tahu, keceblokan kotorannya cecek, itu kan menjadi mutanajis, jadi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Bila lebih dari 2 kulah, serta tidak berubah sifat, bau, warna, rasa, maka diperbolehkan untuk digunakan bersuci. Bila lebih dari 2 kulah, kecemplungan najis dengan catatan tidak berubah, bau, warna, rasa tidak berubah, maka boleh digunakan untuk bersuci. Baik, ini macam-macam airnya, penting sekali ini. Kadang kalau kamar mandi, airnya memenuhi syarat untuk bersuci, tapi jalan keluar dari kamar mandi ini kadang tidak memenuhi syarat. Nun sewu, kadang lubang pengeluaran air di kamar mandi itu bertempat di arah pintu keluar. Otomatis miringnya air itu mengalirnya ke arah pintu keluar. Panjenengan bar pipis, itu airnya mesti milih ke arah pintu keluar. Nah, kalau keluar kamar mandi itu sangat dimungkinkan menginjak najis itu tadi. Jadi termasuk apa ya namanya ya? Membikin kamar mandi itu harus diatur sedemikian rupa secara fikih ya, agar kita bisa lebih hati-hati. Jadi lubang pengeluarannya itu sebaiknya menjauhi arah pintu keluar. Antara lain begitu, antara lain seperti itu. Sudah. Ya. Saya pernah suatu ketika masuk kamar mandi sebuah masjid ini. Ya. Ketika saya masuk, ternyata kamar mandinya itu kecil dan pintunya membukanya masuk ke dalam. Sehingga kalau kita masuk itu mepet sama tembok. Lah itu juga bahaya itu. Ya. Karena baju kita menyentuh tembok. Nuwun sewu. Kira-kira nek ada ndak kira-kira yang kencing berdiri terus pipise ditatapne tembok, ada ndak? Biasanya bapak atau ibu itu? Enggak mesti juga ya, enggak mesti juga lah gitu. Atau anak-anak lah gitu yang mungkin belum paham gitu. Kok nek sampean bapak-bapak kok jarine tertuduh kan ndak enak. Jadi anak-anak gitu. Jadi kita harus hati-hati begitu itu. Harus hati-hati. Kalau baju kita kena najis itu kan menjadi sebab sholat kita juga tidak sah. Begitu. Nah, kehati-hatian. Sudah. Sampai sini barangkali ada pertanyaan? Ini nanti kita kembangkan ke bab najis dan lain sebagainya. Barangkali ada pertanyaan, kita bahas tentang air dulu ini. Jadi air itu terbagi, monggo. Nah. Di sana tempat ada musola, tapi tempat wudhunya itu kan keran ya, Ustaz. Bukan bukan bak keran. Ya umumnya kan keran. Tapi ternyata airnya tuh agak keruh gimana gitu dan baunya kurang enak. Emang bukan gak enak banget tapi kurang enak gitu. Nah itu gimana Ustaz? Hukumnya? Jadi itu kategori yang ada air itu mustakmal. Mustakmal itu air suci tapi habis dipakai bersuci, maka tidak boleh digunakan. Ada air itu mutaghoyir. Mutaghoyir itu berubah, bercampur, artinya bercampur. Mutaghoyir itu dibagi lagi. Ada mukholid. Mukholid itu bercampur dengan sesuatu yang larut. Bercampur dengan sesuatu yang larut. Contoh gampangnya gula. Gula kalau campur air kan larut, hilang. Bagaimana ini hukumnya? Atau gamping, kapur, nah gitu ya.
Bagaimana ini hukumnya? Bila sedikit dan tidak merubah sifat, maka boleh. Bila sedikit dan tidak merubah sifat air, warna, bau, rasa, maka boleh. Ada lagi namanya mujawir. Mujawir itu adalah bercampur dengan sesuatu yang tidak larut. Contohnya minyak. Air bercampur dengan minyak, kan tidak menjadi solid nih. Bagaimana ini? Apakah boleh? Boleh. Boleh digunakan untuk bersuci. Ada lagi bercampur dengan sesuatu yang tidak dapat dihindari dari air. Tidak bisa dihindari. Contohnya apa? Lumpur. Jadi kalau kita ke daerah pakai air sumur atau air yang dari pompa itu kadang ada lumpurnya. Nah, lumpur ini terkadang itu merubah warna, kadang itu merubah bau. Bagaimana hukumnya? Boleh. Sah. Karena memang tidak mungkin dihindari, kalau air dari sumber kan masih begitu, masih ada unsur seperti iunya. Apakah itu boleh? Boleh. Jadi yang tidak boleh itu ketika bercampur dengan sesuatu yang larut dan merubah sifat, dan itu adalah tambahan, bukan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Jadi kalau air sumur bor atau apa, itu kan masih ada kandungan lumpurnya. Kadang itu sampai warnanya sedikit berubah, kadang baunya juga berubah. Ini boleh digunakan untuk bersuci, boleh. Bahkan air yang berubah warna, berubah sifat karena lama didiamkan, jangan nandon air, biarkan lama, nanti kan berubah itu. Itu boleh digunakan bersuci. Boleh digunakan karena tidak ada campur tangan pihak lain gitu artinya. Itu berubah secara alamiah. Wonten Bapak. Ada yang lain mungkin? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Terkait air mustakmal Pak. Saat kita berwudu dan menengadah Oke. Gini, jadi yang disebut air mustakmal itu begini. Air mustakmal itu adalah suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, kan begitu kan? Nah, jadi panjenengan tengah-tengah wudu kecipratan koncone, kan mustakmal ini. Dia bukan najis, jadi tidak membatalkan wudu kita, tapi tidak bisa digunakan untuk berwudu. Jadi kalau ada cipratan air mustakmal pada diri kita, itu bukan berarti kita kena najis, karena suci tapi tidak mensucikan. Beda lagi kalau begini, hati-hati ini. Jadi kalau sudah berlepas dari anggota tubuh itu kan kategori mustakmal. Kalau belum berlepas dari anggota tubuh belum mustakmal. Contoh begini, membasuh wajah, basuh wajah. Air yang menetes dari wajah itu mustakmal. Tapi air yang masih menempel di wajah itu bukan mustakmal namanya. Nah, jadi kalau panjenengan itu wudu di tempat bak air yang kurang dari 2 kulah, hati-hati. Airnya itu suci dan mensucikan, tapi kurang dari 2 kulah. Panjenengan mengambil air, dibasuhkan ke wajah. Ketika mengambil lagi, ada tetesan air dari wajah kita masuk ke bak mandi. Ini sudah kategori mustakmal. Gitu nih, karena kurang dari 2 kula. Kalau lebih dari 2 kula tidak ada masalah. Ada yang lain mungkin? Baik, kalau nggak ada kita lanjut. Ini sampai jam berapa ini? Kita tambah sedikit saja. Nanti kalau kita bahas najis itu menjadi panjang. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, la sholata liman wudu'a lahu walat wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidaklah sholat itu sah kecuali bagi orang-orang yang mempunyai wudu. Jadi pasti jelas ini menjadi syarat. Wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidaklah wudu itu sempurna kecuali di dalam wudu itu zikir kepada Allah.
Jadi kesempurnaan wudhu itu adalah di dalam wudhu itu zikir kepada Allah. Zikir itu artinya ingat. Makanya kita itu diajarkan oleh Rasulullah setiap gerakan wudhu itu selalu dengan doa. Itu artinya zikir. Kan gitu kan? Ketika membasuh wajah, Allahumma bayyid wajhi dan seterusnya. Ketika mengusap mashu ba'dur ra'si, sebagian kepala itu, rambut kepala, Allahumma harim sa'ri wa basari 'alan nar. Itu artinya zikir. Ketika membasuh kaki, Allahumma sabbit qadami 'alas sirat, itu artinya zikir. Jadi kita diajarkan seperti itu. Tidaklah sempurna wudhu kita kecuali kita berzikir kepada Allah ketika wudhu. Maksudnya membaca doa tadi. Nanti insya Allah akan kami terangkan bagaimana isbagul wudhu. Isbagul wudhu itu menyempurnakan wudhu. Jadi ibadah itu kan dibagi, ada yang wajib, ada yang sunnah. Panjenengan wudhu, basuh kepala, tangan, sebagian basuh wajah, kepala, tangan, kaki, itu saja, itu sudah boleh, sah. Itu wajibnya wudhu, rukunnya wudhu. Tapi isbagul wudhu, sempurnanya wudhu tidak seperti itu. Ya kuping, ya istinsar apa itu? Menghisap air kemudian dikeluarkan, berkumur. Nah, itu kan kesunahan di dalam wudhu. Nah, panjenengan kesusu dilakoni wajib tok enggak apa-apa, boleh. Itu sudah sah, wudhunya sudah sah. Insya Allah kapan-kapan kami akan sampaikan lah tentang ini kan belum menginjak wudhu, ini masih menerangkan tentang air. Nah, sudah. Jadi penting sekali itu, memperhatikan air yang menjadi alat untuk bersuci kita. Perhatikan dulu airnya dulu. Kalau kita nanti kalau babnya najis sudah, itu kan di tingkat itu. Ada najis yang ringan, ada yang berat kan begitu kan? Itu cara mensucikannya juga berbeda-beda. Ada hadis yang menarik. Rasulullah itu menyampaikan begini, dum alaika duhur, yuwasi alaika rizqa. Senantiasalah kalian dalam keadaan suci, maka Allah akan melapangkan rezeki kalian. Coba, hadisnya sederhana ini. Senantiasalah kalian dalam keadaan suci, maka Allah akan melapangkan rezeki kalian. Ini kan koyo-koyo gak ono hubungannya, tapi ternyata Rasulullah mengatakan begitu. Kenapa begitu? Karena innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang yang bertobat dan mencintai orang yang bersuci tadi. Jadi kalau kita dalam keadaan suci itu gampangnya ngomong melaku kesandung duit lah gitu. Nah, sampean kan melaku kesandung masalah kan gitu kan. Nah, ini harus dirubah lah ya. Nah, dum alaika, senantiasalah kalian dalam keadaan suci. Yuwasi alaika rizqa, maka rezeki itu akan dilapangkan oleh Allah. Kalimat yuwasi, dilapangkan, itu tidak mesti artinya banyak. Tidak mesti. Ana wong rezekine akeh tapi rupek. Napa rupek itu? Apa rupek itu apa? Wah, sampean keduduk wong Jawa kan. Rezekinya banyak tapi sempit. Ada orang seperti itu ada. Ana wong rezekine setitik tapi jembar. Ini kapan-kapan lah kami terangkan itu. Jadi rezeki memang ajaib, hidup itu ajaib. Betul. Jadi ana wong rezekine akeh. Bayaran saulan ini 20 juta. Tapi yang dokter ben bulan iki entek 18 juta, iku rupek jenenge. Tidak bisa menikmati. Ana wong iki bayarane 2 juta. Wis kadung anake 7. Wis kadung piye meneh. Itu matematikanya tidak cukup itu. Tapi ternyata oleh Allah dilapangkan. Kalau Allah melapangkan ini berarti dia orang baik. Lah orang baik ini mesti disenengi wong, betul enggak? Neng warung ngarep tuku mangan karo anak bojone ketemu kanca. Oh, jenenge wong apik, ditukokno kanca. Mulih duwite utuh. Iso-iso saulan utuh 2 juta, itu namanya jembar. Itu jadi rumusnya itu begitu, hidup itu.
Nah, sudah para jamaah sampai sini dulu, insya Allah pertemuan depan kami terangkan tentang najis. Pelan-pelan saja lah. Jadi sambil kita sampaikan, kalau sekiranya ada yang perlu ditanyakan, boleh ditanyakan. Demikian kajian kita tentang bersuci bagian pertama untuk hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.